Kita siapkan hati kita untuk mendengar firman Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih. Berkati firman-Mu sehingga kami bisa bertumbuh. Berikan kepada kami rema-rema dari firman Allah. Bukan hanya yang sederhana, mudah dimengerti, tapi yang mengubahkan, mentransformasi cara berpikir kami. Urapi kami dalam nama Yesus. Amin. Mari kita buka sama-sama di Keluaran pasal 16 ayat 1 sampai ayat 5. Tentang mana. Ada 3 rema sederhana dari pelajaran tentang makanan di padang gurun yang Tuhan turunkan secara ajaib dari langit untuk bangsa Israel. Dan rema-rema ini akan menyertai kita, sekalipun hari-hari ini banyak orang yang hanya makan dari remah-remah saja. Di masa-masa krisis, pandemi, Tuhan itu tidak pernah kehabisan akal untuk memberkati umatnya. Asal kita harus mengerti dulu bagaimana cara Tuhan menyediakan. Supaya jangan sampai kita mengeluh bersungut-sungut apalagi. Keluaran 16 ayat 1 sampai 5, saya bacakan. Setelah mereka berangkat dari Elim, tibalah segenap jemaah Israel di padang gurun Sin yang terletak di antara Elim dan Gunung Sinai. Pada hari yang ke-15 bulan yang kedua. Sejak mereka keluar dari tanah Mesir. Di padang gurun itu bersungut-sungutlah segenap jemaah Israel kepada Musa dan Harun. Dan berkata kepada mereka, kalau kami mati tadinya di tanah Mesir oleh tangan Tuhan, ketika kami duduk menghadapi kuali berisi daging dan makan roti sampai kenyang, sebab kamu membawa kami keluar ke padang gurun ini untuk membunuh seluruh jemaah ini dengan kelaparan. Lalu berfirmanlah Tuhan pada Musa, sesungguhnya aku akan menurunkan dari langit hujan roti bagimu. Maka bangsa itu akan keluar dan memungut tiap-tiap hari sebanyak yang perlu untuk sehari, supaya mereka kucoba apakah mereka hidup menurut hukumku atau tidak. Dan pada hari yang ke-6 apabila mereka memasak yang dibawa mereka pulang, maka yang dibawa itu akan terdapat 2 kali lipat banyaknya, dan apa yang dipungut mereka sehari-hari. Ayat pertama, kita ulangi, saya bacakan sekali lagi. Setelah mereka berangkat dari Elim, ini bangsa Israel berangkat dari pos terakhir di sebuah tempat namanya Elim. Mereka tiba di sebuah padang gurun namanya padang gurun Sin. Ini bukan padang gurun dosa, bukan. Tapi padang gurun Sin ini padang belantara sejati. Dia ini a wilderness atau a desert, sebuah tempat yang sangat kering kerontang. A sandstone place, tempat yang diisi hanya dengan pasir, batu dan ular. Tidak ada kehidupan di sana. Tanam apapun nggak tumbuh. Mungkin kaktus-kaktus yang super keras kepala ditaruh di mana saja bisa bertumbuh. Tapi siapa makan kaktus? Tempat ini tempat yang sangat barren. Tempat yang sangat mandul berkat. Persis seperti keadaan kondisi dunia sekarang. Tidak sedikit orang-orang yang mengalami baik kehilangan pekerjaan, yang pasti kehilangan rezeki. Ini masa-masa susah. Tapi justru masa susah itulah yang mempersiapkan platformnya untuk mana tiba. Kalau bukan karena kita itu putus asa, Tuhan tidak akan turunkan apa-apa dari sorga. Jadi kabar baiknya jangan lihat lubang donatnya. Di mana ada lubangnya, cari donatnya. Tuhan sudah sediakan mana. Difficult circumstances only set the stage for miracles. Keadaan yang sulit hanyalah mempersiapkan panggungnya agar kita menerima mujizat dari Allah. Padang gurun Sin adalah tempat berkat. Ironis bukan? Padahal itu tempat kematian. Jadi saya bisa bayangkan kalau zaman film-film cowboy gitu. Di zaman cowboy, di tempat-tempat yang tandus gitu terjadi adu tembak. Kita melihat kadang-kadang dalam film tersebut ada tulang belulang hewan-hewan yang meninggal karena kekeringan. Haus, tidak ada air. Itulah padang gurun Sin. Image-nya demikian mematikan. Tapi siapa pernah sangka itulah awal mulanya mana. Dan pada hari yang ke-15 bulan yang kedua sejak mereka keluar dari tanah Mesir, mereka tiba di padang gurun itu. Hari ke-15 bulan yang kedua, ya kalau kalender kita, kalau kita paksakan sama, maka itu seperti Februari 15 gitu. Dari bulan berapa mereka meninggalkan Mesir? Sudah habis suplainya. Pernahkah Anda berada dalam kondisi
di mana tabungan Anda menipis, bahkan sekarang sudah hampir nil. Ketika kita dipepet, kita terhimpit sampai 0 hingga minus. Percayalah, waktunya telah tiba untuk Tuhan turun tangan. Mari bekerja sama dengan Roh Kudus. Tuhan gak pernah kehabisan akal. Selama Tuhan ada di perahumu, tidak akan tenggelam perahu itu. Hari yang ke-15 bulan yang kedua adalah tanggalan merah bagi bangsa Israel. Merah bukan karena hari libur. Merah itu karena alarm clock-nya bunyi. Tet, 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 tet. Mati aku, kira-kira begitulah yang ada di hati mereka. Makan apa hari ini? Besok mungkin aku harus jual ini dan itu. Semua harus disita oleh bank. Bagaimana aku bisa bayar hutang? Tutup bisnis sih satu hal, tapi gimana mengembalikan modal itu bagaimana caranya? Jangan-jangan nanti kami harus dijual kalau zaman itu dalam perbudakan. Ayat 2. Di padang gurun itu bersungut-sungutlah segenap jemaah Israel kepada Musa dan Harun. Apapun yang terjadi, jangan mengeluh. Karena mengeluh itu nggak berguna. Ya, justru sekarang itu kita perlu hemat tenaga, energi kita, karena ke depan masih ada peperangan. Orang mengeluh itu bodoh sekali. Lebih baik saya jadi orang bodoh yang tidak mengeluh, lalu jadi pintar kemudian. Karena ketika saya tidak bersungut-sungut, maka saya akan pelan-pelan bisa belajar bagaimana survive dalam segala keadaan. Orang pintar kalau mengeluh lama-lama dia jadi bodoh. Karena sungut-sungut itu nggak berguna. Saya tunjukkan kenapa nggak berguna. Bersungut-sungut itu tidak berdampak ke Tuhan. Malah membuat Tuhan membenci perbuatan kita itu. Karena Tuhan itu di atas, kita ini di bawah. Mau sungut gimana juga nggak kena sama Tuhan kita. Bukan berarti Tuhan nggak peduli. Sekalipun Tuhan Maha Kasih, kalau kita terus bersungut dan mengeluh Tuhan nggak peduli, lama-lama Tuhan nggak peduli beneran untuk menggenapi nubuatan, yakni yang keluar dari mulut kita, yaitu keluhan. Tuhan tuh peduli, jangan terus dituduh. Lama-lama nanti malah kejadian, bukan karena Tuhan demikian, tapi karena kita menubuatkan. Mengeluh itu mengutuki dirimu sendiri, Tuhan nggak kena. Bukannya justru kita itu harus appealing to His loving kindness. Di masa-masa susah itu bukannya kita harus semakin, bukan merengek-rengek juga, tapi semakin memohon belas kasihannya. Membuat masyigulah hati Allah. Bukan justru membuat dia marah atau menantang murkanya. Keluhan itu percuma. Lalu kita juga kalau bersungut-sungut, yang rugi bukan orang lain sih. Orang lain yang mendengar keracunan juga tentunya akan menderita kerugian. Tapi pada akhirnya, alhasil keluhan akan memukul dirimu sendiri yang mengeluhkan. Keluhan itu tidak akan kena ke orang lain. Karena kalau kita bersungut-sungut, ya kan, yang erosi itu hatimu sendiri. Di padang gurun itu bersungut-sungut mereka, harusnya mereka diam. Tambah banyak berulah, tambah banyak bergoyang, tambah ke kiri ke kanan panik, nggak keruan. Semakin keluh kan berarti teriak-teriak. Tidak ada yang drain our energy. Tidak ada yang bisa membocorkan tenaga kita secepat negativity atau pikiran negatif. Apalagi perkataan negatif, itu bocornya dahsyat. Kalau bukan karena Tuhan hukum mereka, karena sungut-sungutnya, mereka akan mati kehausan. Karena orang yang mengeluh akan kehabisan energi dalam waktu sekejap. Bukannya justru kalau kita itu di tempat panas jangan banyak bergerak. Berkeringat tambah dehidrasi. Ini orang-orang salah ini. Ya, tapi Tuhan itu berbelas kasih. Mari kita lihat ayat berikutnya. Dan berkata kepada mereka, maksudnya di padang gurun ini bangsa Israel berkata kepada Musa dan Harun, ngapain sih sungut-sungut sama Musa Harun, bukankah mereka hanya manusia? Percuma kita mengeluh kepada orang, karena orang nggak bisa buat apa-apa. Ya, lalu bangsa Israel berkata kepada mereka di ayat 3, kalau kami mati tadinya di tanah Mesir oleh tangan Tuhan ketika kami duduk menghadapi kuali berisi daging dan makan roti sampai kenyang. Malah mengutuki diri sendiri, mau mati. Sebab kamu, ini menuding orang, udah pakai kambing hitam segala.
Musa dan Harun disalahkan, sebab kamu membawa kami keluar ke padang gurun ini untuk membunuh kami semua dengan kelaparan ya? Nggak objektif pikirannya. Kalau memang sungguhan Tuhan melalui Musa mau membunuh mereka, jangan tunggu sampai di padang gurun Sin. Di Laut Merah sudah bisa tenggelam. Coba pikirkan. Pikirkan baik-baik. Anda dan saya mungkin lagi ngalami susah. Banyak orang hari-hari ini. Tapi bukti bahwa Anda bisa sampai titik ini, nggak mati, masih bisa makan, masih bisa bernafas, badan masih sehat. Bahkan kalau kehilangan pekerjaan pun, tubuh atau jiwa raga Anda masih di tempat untuk bisa berjuang lagi, untuk bisa berusaha mendapatkan job lagi, untuk bisa menyambung kehidupan. Sekalipun remah-remah, kalau Anda masih punya rumah, coba pikirkan. Berarti Tuhan tidak ingin matiin you and me. Bukti bahwa kita survive, bertahan hingga sekarang itu juga karena anugerah. Jangan lihat apa yang tidak kau punya, itu membuat frustrasi jiwa. Coba pikirkan ke belakang Laut Merah. Harusnya aku sudah mati di situ, aku masih bisa ada di sini. Oh Tuhan, terima kasih. Oh thank you Lord. Kamsyah, kamsyah. Coba bayangkan, bangsa Israel ini, karena mereka mengeluhkan sesuatu yang mereka tidak miliki. Atau mungkin mereka sedang kehilangan sesuatu. Mereka lupa apa yang mereka masih punya di tangan mereka. Jiwa mereka masih di dalam raga. Mereka bisa teriak-teriak dan berarti masih kuat, masih punya tenaga. Kok nggak pernah berkata terima kasih ya Bapa untuk berkat-Mu hari ini? Ya kan, kalau memang Tuhan mau buat mereka mati, ngapain tunggu sampai padang gurun? Lebih gampang lagi tinggal Laut Merah itu disuruh tertutup gitu aja, langsung mereka tenggelam kuburan hidup-hidup. Ayat 4, lalu berfirmanlah Tuhan kepada Musa, sesungguhnya Aku akan menurunkan dari langit hujan roti bagimu. Tuhan itu baik ya, bukannya kayak begini ditampar kayak atau apa. Malah Tuhan memberi mereka berkat. Memang Tuhan kita itu berkat dengan B huruf besar. Dialah berkat atas hidup kita. Tidak ada berkat lebih besar daripada memiliki Allah. Dialah berkat terindah dalam jiwa kita, kekasih jiwa kita. Tuhan itu nggak pernah kutuk. Manusia yang menaruh kutuk atas dirinya sendiri karena melawan Allah. Tuhan kita tidak mengutuki, Tuhan kita itu kasih. Aku akan menurunkan dari langit hujan roti. Oh, saya bisa rasakan kasih Yesus di sini, di perjanjian lama ini. Aku akan menurunkan dari langit hujan roti bagimu. Bukannya disambar halilintar, malah dikasih makanan dari angkasa. Dari langit sana turun roti beneran. Maka bangsa itu akan keluar dan memungut tiap-tiap hari sebanyak yang perlu untuk sehari. Supaya mereka kucoba apakah mereka hidup menurut hukumku atau tidak. Tuhan berkata, aku akan menurunkan dari langit hujan roti, tapi bangsa ini harus keluar sendiri dan memungut. You know, ini yang disebut dengan God's bounty and man's duty. Ini yang disebut dengan kebaikan Tuhan yang diimbangi dengan duty atau tanggung jawab manusia. What God has graciously provides, man must industriously gather. Industriously gather. Apa yang Tuhan telah dalam kasih karunia menyediakan untuk umatnya, kita umatnya harus secara industri mengoleksinya. Paham maksud saya? Industri ini nggak tentu bicara soal pekerjaan, tapi kita harus berusaha. Itu kita berarti kita harus menggunakan seluruh keahlian kita. Berkat diberikan bukan karena usaha kita, karena kasih karunia, tapi usaha menempatkan kita di posisi yang tepat untuk menerima. Ya, Tuhan memang gerakkan si Boas di cerita kitab Rut, memberitahu kepada hamba-hambanya untuk sengaja jatuhkan gandum. Tapi Rut juga harus memungut gandum yang jatuh di belakang pengirik-pengiriknya. Sekalipun dijatuhkan secara sengaja, tangan Rut yang harus memungutnya. What Jesus says He will provide for your life, you and I must put real effort to industriously gather His blessings. Apa yang Yesus katakan Dia akan berikan dalam kehidupan kita sebagai persediaan yang Allah janjikan, kita manusia harus
memberikan usaha dan berupaya untuk secara industri kemampuan yang kita miliki untuk memungutnya dengan iman dan membayar harga. Itu dia. Saya suka sekali, imbang sekali di sini. Aku yang menurunkan dari langit, tapi mereka yang memungutnya dari tanah. Tiap-tiap hari harus sebanyak yang mereka perlu untuk sehari saja. One day at a time. Jangan fokus terlalu banyak lah. Fokus aja sehari demi sehari. Jangan kita kepo rohani, lihat orang lain lalu compare kanan kiri. Urusi keluargamu sendiri. Saya nggak berkata begini berarti hidup bagi diri sendiri. Enggak, iman visi kita harus untuk orang lain. Tapi kepo tidak dikenan. Yang kita harus lakukan sekarang bukannya membandingkan atau iri hati. Tapi sekarang kelolalah yang kau miliki. Dan pada hari yang ke-6 apabila mereka memasak dan dibawa mereka pulang, maka yang dibawa itu akan terdapat 2 kali lipat banyaknya. Hari ke-6 sebelum besoknya Sabat, mereka harus atur ambil 2 kali lipat. Dan apa yang dipungut mereka sehari-hari daripada apa yang dipungut mereka sehari-hari. In order for your soul to rest, supaya jiwa kita bisa istirahat seperti Sabat, kita harus punya planning yang baik untuk menyediakan di hari ke-6 2 kali lipat. Supaya nanti pada waktu hari ke-7 nggak kepikiran. Ini yang disebut berkat itu harus dikelola, tidak boleh hanya lalu lalang. Oke? Jangan pernah panik, jangan mengeluh, karena itu membuat kita jadi tidak punya kemampuan untuk bisa mengelola berkat Tuhan. Oke, remanya 1, 2, 3 catat aja, dengan ini saya selesai. Apa yang harus kita lakukan di masa-masa krisis yang dunia alami, yang tidak ada perkecualian, umat Tuhan juga kena. Kalau hujan semua juga basah. Nggak semua sih, pasti ada perkecualian, ada orang-orang tertentu yang nggak apa-apa. Tapi khususnya bagi mereka yang kondisinya sudah pas-pasan sebelum pandemi, maka hari ini akan mengalami sesuatu yang cukup berat. Bahkan mereka yang punya pekerjaan pun pasti ada pukulan, ya kan? Nah, coba tulis satu pelajaran dari apa yang saya sampaikan hari ini. Bagaimana kita sebagai umat Tuhan harus bersikap. 1, mencukupkan diri. Hari-hari ini belajar mencukupkan diri. Celebrate enough. Celebrate kata cukup itu. Dan belajar untuk berkata, thank you Lord. Praise the Lord. Puji Tuhan. Mencukupkan diri. Yang kedua, mengelola yang ada. Itu dia. Kalau Tuhan bisa menciptakan apa yang ada dari apa yang tidak ada. Karena dia penciptakan, He is our creator. Kita juga belajar sebaliknya dengan patron Tuhan. Karena kita bukan Tuhan, nggak bisa menciptakan yang ada dari yang nggak ada. Tapi kalau kita mau melihat apa yang nggak ada sekarang itu suatu hari ada. Kelolalah yang ada dulu di tanganmu. Always manage what you have in order to get what you don't have. Selalu kita kelola apa yang kita miliki, supaya kita dapat suatu hari apa yang kita belum punya hari ini. Itu dia, supaya nggak bingung ya. Kelolalah yang ada. Nanti Anda akan lihat, apa yang nggak ada sekarang, tiba-tiba ada in your future, di masa depanmu. Dulu aku nggak punya ini, nggak hanya bicara soal materi. Juga bisa tentang job, pekerjaan, kepercayaan, koneksi, dan sebagainya. Proyek-proyek yang Tuhan akan berikan, mebel furnitur, rumah Anda, sesuatu yang hilang dikembalikan. Selalu mulai dengan 5 roti 2 ikan. Kelolalah apa yang ada, dan Anda akan dapat apa yang belum ada hari ini. Tapi kalau mengeluh, dan tidak melihat apa yang Anda masih miliki, apa yang Anda punya pun, talenta itu akan dicabut daripadamu, dan diberikan pada orang lain yang menghargai. Mencukupkan diri. Berikutnya, mengelola yang ada. 3, ingat ya, mana ini sementara, tujuannya adalah susu dan madu. Jadi mereka bukan berputar di padang gurun, Tuhan mau bawa mereka ke Kanaan. Jadi poin ketiga, mempersiapkan untuk tuaian. Yang 1, mencukupkan diri. 2, mengelola yang ada. 3, mempersiapkan untuk tuaian. Harus optimis. Ini sementara sekarang, aku mencukupkan diri. Aku kelola yang ada. Nanti suatu hari akan berlimpah. Saya tidak bicara tentang materi saja. Suatu hari hidupku akan busy. Aku akan berbuah, sekarang pun berbuah. Nanti akan berbuah lebih.
lebat dari sekarang, karena dari buahku sekarang ini akan keluar benih untuk hari esok. Aku akan semakin melimpah ruah. Berarti saya akan menyongsong tuaian. Nggak boleh pikiran saya hanya putar-putar di padang gurun lalu mati. Jangan pernah putus asa. Ya. Karena itu berharaplah pada Tuhan, miliki visi. Tuhan akan bawa aku keluar dan akan terjadi tuaian. Lebih baik aku mempersiapkan diri hari ini. Karena tujuan akhirku bukanlah mana. Tujuan akhirku adalah susu dan madu. Cukupkan dirimu, kelola yang ada, dan siapkan hati untuk tuaian yang akan tiba kemudian hari. Are you ready? Mari kita sama-sama hampiri tahta Tuhan. Mari kita sama-sama menyembah Tuhan. Sayangnya di masa-masa seperti ini banyak orang mengeluh, tapi kita memilih untuk memuji. Mari kita sama-sama hampiri tahta Tuhan. Sekalipun aku dalam lembah gelap, ku tak takut sebab Kau besertaku. Sekalipun badai topan datang menerpa, ku tak gentar sebab Kau di sisiku. Aku percaya, aku percaya, berkat-Mu atasku melimpah. Kebajikan, kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Sekali lagi, sekalipun aku dalam lembah, sekalipun aku dalam lembah gelap, ku tak takut sebab Kau besertaku. Sekalipun badai taufan datang menerpa, ku tak gentar sebab Kau di sisiku. Angkat tanganmu, katakan, aku percaya, berkat-Mu atasku melimpah. Kebajikan, kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Aku percaya, aku percaya, berkat-Mu atasku melimpah. Kebajikan, kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Kebajikan, kemurahan, kebajikan, kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Kebajikan dan kemurahan belaka, kebajikan, kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Berkati umat-Mu Tuhan. Your provision will not fail in their lives. Penyediaan-Mu tak akan pernah terlambat datang atau gagal. Berkati kami masing-masing untuk bisa mencukupkan diri, bersyukur dalam segala sesuatu, dan memuji-Mu. Ajari kami untuk mengelola, beri kami hikmat bagaimana, dan biarkan hati kami tidak berkurang visi untuk tuaian yang segera terjadi. Berkati umat Tuhan. You love us so much. Thank you, Jesus. Dalam nama Yesus. Amin. Love you.